Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sauki Aliul Qadri dari kelas 1B Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah yaitu Akhlak Tasawuf. Dosen pengampu Dr. Haji Abdul Qudus MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika. Pengertian dari baik. Baik adalah sifat atau perbuatan seorang yang tidak tercela. Kata baik berasal dari bahasa Arab, yaitu khair. Baik adalah sifat yang telah sempurna, jauh dari sifat tercela dan sifat yang sudah mencapai titik yang sempurna. Sedangkan buruk di dalam bahasa Arab yaitu syarr. Buruk adalah sifat yang tercela, sifat yang tidak sempurna, tidak memuaskan, tidak bermanfaat, jahat, dan mungkar. Itu pengertian dari akhlak, moral, dan etika. Akhlak secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang bermakna adat, kebiasaan, budi pekerti, perangai, tabiat atau sopan santun. Sedangkan pengertian akhlak dari segi terminologi dapat dipahami dari beberapa penjelasan para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Ahmad Amin menjelaskan bahwa akhlak adalah menangnya keinginan dari beberapa keinginan manusia secara langsung dan berurut. Yang kedua itu Ibnu Miskawayh mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang memotivasinya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga itu Imam Al-Ghazali menyatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirnya sebagai berbagai macam dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Di sini ada yang menjelaskan tentang akhlak dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat dan banyak yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat di atas mengandung pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah SAW adalah tauladan bagi manusia dalam segala hal untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik pergaulan sesama muslim maupun dalam pergaulan dengan yang non-muslim. Macam-macam akhlak. Yang pertama itu akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah perilaku yang terpuji yang sudah digariskan dalam agama Islam serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menghilangkan adat kebiasaan yang tercela dan selalu melakukan adat kebiasaan yang baik. Contohnya itu seperti sabar, jujur, adil, dan dermawan, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua itu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah kebalikan dari akhlak mahmudah.
Artinya, akhlak mazmumah adalah akhlak tercela atau akhlak yang buruk yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya itu seperti ria, sombong, namimah, tamak, hasad, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya itu yang kedua itu tentang moral. Kata moral berasal dari kata mos, yang artinya adalah kebiasaan. Moral dari bahasa Latin yaitu moralitas, yaitu menilai seseorang dengan nilai yang positif. Moral adalah perbuatan baik seseorang kepada orang lain di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari sehingga orang menilainya dengan baik. Dalam Al-Quran terdapat contoh moralitas yaitu tentang anjuran pola makan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Moral itu ada macam-macamnya. Yang pertama itu moral keagamaan, yaitu moral yang selalu berdasarkan kepada ajaran agama Islam yang mencangkup sifat perbuatan dan tingkah laku, baik secara apa yang diajarkan oleh agama Islam. Yang kedua, moral sekuler adalah moral yang tidak berdasarkan agama dan semata-mata mengedepankan duniawi. Moral sekuler ini menggunakan akal atau logika untuk merumuskan urusan politik atau urusan duniawi lainnya. Nah, yang ketiga itu tentang pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah dunia filsafat, nilai-nilai, dan moralitas di mana etika bersifat abstrak dan berhubungan dengan hal-hal yang baik dan buruk. Hal ini menunjukkan bahwa etika adalah suatu teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya. Pendapat Muhlur Ahmad menjelaskan bahwa etika dalam buku Ahmad Ami yang menyatakan bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang harus dilakukan manusia terhadap orang lainnya, mengungkapkan tujuan perbuatan manusia dan apa yang harus dilakukan. Nah, di sini standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran, etika atau filsafat moral. Aktivitas manusia selalu berkaitan dengan nilai-nilai atau norma. Kinerjanya terdapat nilai baik dan buruk. Bagaimanapun baik buruknya suatu perbuatan tidak bergantung pada perbuatan itu sendiri, melainkan dari penilaiannya yang diberikan orang terhadap suatu aksi tersebut. Oleh karena itu, predikat baik atau buruk suatu perbuatan bersifat relatif, tidak mutlak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tolak ukur atau indikator yang digunakan dalam menilainya. Perbedaan tolak ukur tersebut muncul karena perbedaan latar belakang konteks berpikir yang diakibatkan oleh perbedaan keyakinan agama,
ideologi, tradisi, budaya, lingkungan, dan lain-lainnya. Dalam Islam, baik buruknya tidak ditentukan oleh akal atau pertimbangan lain, tetapi berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam harus bertindak sesuai penilaian baik dan buruk menurut kedua sumber tersebut. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.